Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semoga di hari yang cerah ini selalu diberikan kesehatan ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Fitri yang akan membahas tema 6 yang berjudul Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri. Masih di subtema 1, Lingkungan Rumahku. Pembelajaran 4 di halaman 24. Nah, di sini ada Udin yang lagi praktek olahraga. Yuk kita baca supaya lebih jelas lagi apa yang dilakukan oleh Udin. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling ke depan. Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling Udin. Nah, seperti ini ya, ada 5 gerakan. Boleh langsung dipraktekkan juga ya hari ini. Halaman selanjutnya ada teks dan percakapan. Nah, kita baca bareng-bareng lagi yuk. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nah, lalu di sini ada percakapan Udin dan ayah. Kata Udin, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Lalu ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang, lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong, kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Lalu Udin pun menanggapinya, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang kalimat petunjuk. Sekarang kita menambahi dengan kalimat tanggapan. Nah, contohnya ada 5 soal nih. Ibu akan beri contoh satu ya. Nah, nomor 1, kalimat petunjuknya, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Lalu tanggapannya, baik, terima kasih atas petunjuknya. Cukup seperti itu aja ya. Nomor 2 sampai nomor 5 juga tanggapannya seperti itu sama boleh ya. Coba kita lihat halaman 27. Di sini ada gambar alat musik. Alat musik apakah ini? Supaya lebih tahu lagi kita baca teksnya ya. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Nah, marakas di sini yang ada tongkatnya untuk dipegang. Nah, kalau rebana yang seperti kendang kecil ya untuk dipukul. Nah, di sini cara memainkan marakas, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Kalau menggoyangkannya lemah, berarti bunyinya juga benar sekali, lemah ya. Nah, begitu pula dengan rebana yang di bawahnya. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Nah, kalau pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, mainkan dengan iringan lagu, bedakan kuat, lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Kalau kalian punya marakas ataupun rebana boleh dipraktekkan. Kalaupun tidak, boleh memukul benda-benda yang ada di sekitar kalian, ya. Pembelajaran 5 di halaman 28. Merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka antara Siti, ibu, dan ayah. Kata Siti, "Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh." Lalu ibu menjawab, "Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya." Ayah, "Berarti ada bibit yang kurang baik." Lalu Siti menjawab, "Sayang ya, ya."
Ayah menjawab lagi, tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Kata Siti, bagaimana cara merawatnya ayah? Kata ayah, sirami dengan teratur pagi dan sore hari. Lalu Siti menanggapi, baik ayah, lalu apa lagi? Kata ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Kata Siti menanggapi lagi petunjuk dari ibu. Baik ibu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, dari percakapan tersebut, tunjukkan kalimat ungkapan petunjuknya ya. Ayo kita buka halaman 29. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi ada 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Bibit cabai yang tumbuh dia berdiri dengan tegak ya. Nah, kalau bibit cabai yang tidak tumbuh dia layu dan dikasih tanda silang. Nah, contohnya seperti yang kemarin Ibu jelaskan ya di video pendek. Nah, di sini 28 dikurangi 12. 28 di atas, 12 di bawah. Nah, setelah itu 28 diuraikan. 20-an tambah 8 satuan. Lalu yang 12, 1 puluhan tambah 2 satuan. Kalian hitung ke bawah. Apa simbolnya? Kurang ya, dikurangi. 2 dikurangi 1, 1. 8 dikurangi 2, 6. Hasilnya berapa? 16. Nah, lalu di pinggirnya, setelah tanda panah, kalian bisa dilihat 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Nah, untuk halaman 30, coba dikerjakan ya. Insya Allah mudah, kalian pasti bisa. Pembelajaran 6. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani anak yang baik juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang Maha Pengatur suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Nah, di sini apabila kita rajin membantu orang tua menjaga kebersihan, pasti kita akan disayangi oleh Allah ya. Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar bersari di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Di sini ada 4 gambar yang harus kita urutkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Yuk kita isi bareng-bareng. Kalian pasti bisa ya. Nah, untuk yang urutan 1, coba yang mana? Benar sekali. Peras pakaian yang sudah dicuci. Nah, yang ada gambar airnya ya yang masih menetes. Setelah itu, ya, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Itu nomor 2 ya. Karena untuk apa? Supaya airnya lebih sedikit atau lebih kering ya ketika dijemur. Ketiga, balikan pakaian hingga jahitannya di luar. Kenapa? Karena supaya pakaian yang depannya atau yang luarnya warnanya masih bagus ya, tidak rusak. Jadi yang dalamnya yang dibalik ya. Yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Itu nomor 4. Ayo berlatih di halaman 33. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan. Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya ya. Selesaikan soal-soal cerita berikut ini dengan teliti. Di sini ada 3 soal cerita. Seperti biasa, untuk rumus atau jalannya itu seperti yang kemarin ya. Seperti yang tadi juga, perbedaannya apa? Di sini soalnya berbentuk cerita, jadi kalian harus mengisinya dengan cerita juga ya. Nah, di sini contohnya nomor 1. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11 baju. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Nah, jadi kalian ada penjelasannya di bawah.
Baju yang dijemur 24. Nah, baju dewasa ada 11. Sisanya baju anak ada berapa? Nah, kalian uraikan 24, 20 tambah 4, 11, 10 tambah 1. Nah, lalu kalian kurangi ke bawah. 20 dikurangi 10, benar 10. 4 dikurangi 3, 3. 10 tambah 3, 13. Untuk nomor 2 sampai nomor 3 kalian isi sendiri ya. Nah, di sini jadilah anak yang rajin membantu orang tua, tentu akan disayang semuanya. Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapihan, karena kebersihan pangkal kesehatan. Semangat dalam mengerjakannya ya. Alhamdulillah, pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 1 sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan Anda semua paham dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.